Kita mungkin sering mendengar yang namanya kista ovarium, dan juga kita juga pernah mendengar bahwa kista itu bisa pecah dan bisa berbahaya. Tapi benarkah begitu? Apa saja yang menyebabkan kista bisa pecah dan bagaimana tanda-tandanya? Bersama saya Dr. Wimo, yuk kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Di dalam organ kewanitaan, selama ovulasi, terdapat struktur yang mirip kista yang disebut dengan folikel, menghasilkan estrogen dan progesteron. Struktur ini biasanya tidak menimbulkan risiko kesehatan dan menimbulkan nyeri atau ketidaknyamanan. Dia bisa hilang sendiri selama siklus menstruasi. Tetapi ada juga kista ovulasi yang nggak hilang dengan sendirinya, dikenal dengan kista fungsional. Jika kista gagal melepaskan sel telur dan terus tumbuh, maka kista akan menjadi kista folikel. Jika kista melepaskan sel telur tapi terus tumbuh, maka kista tersebut disebut dengan corpus luteum. Semua ini adalah suatu siklus ya, jadi normal dan memang ada di situ. Tapi dalam pemeriksaan USG mungkin terlihat sebagai suatu kista. Tetapi ada juga kista yang sifatnya patologis atau seharusnya nggak di situ, yaitu seperti kista dermoid, yaitu terbentuk dari sel embrio yang bisa berisi seperti rambut, kulit, ataupun gigi gitu ya. Lalu ada kista adenoma karena mengandung cairan atau sejenis lendir dari kelenjar-kelenjar yang ada di sana. Lalu endometrioma atau disebut juga dengan kista coklat, di mana terjadi pada pasien dengan endometriosis, di mana di dalamnya itu ada sel rahim yang tumbuh di luar rahim, tepatnya di ovarium kalau misalnya kista coklat ini. Kira-kira apa aja pencetus yang meningkatkan risiko terjadinya kista ovarium? Yang pertama ada konsumsi obat kesuburan seperti clomifen atau letrozole. Lalu sedang hamil, mengidap endometriosis, ada infeksi panggul yang parah, lalu punya riwayat kista ovarium sebelumnya. Nah, pertanyaannya kenapa kista ovarium bisa pecah? Umumnya penyebab kista pecah nggak diketahui, tetapi yang jelas ukuran kista bisa menjadi salah satu faktor. Karena makin besar kista, maka risikonya makin besar juga. Tetapi bisa juga dia itu tumbuhnya sangat lambat, sehingga dia nggak akan pecah. Tetapi kalau misalnya dia tumbuhnya cepat, itu juga meningkatkan risiko, walaupun ukurannya kecil. Selain itu, aktivitas seksual, olahraga berat, dan juga infeksi bisa memicu terjadinya pecahnya kista ovarium. Kalau misalnya risiko-risiko itu bisa terjadi, kira-kira apa saja yang harus kita perhatikan? Kapan kista ovarium perlu dapat perhatian medis? Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah kista itu bisa menjadi masalah dan bisa berpotensi untuk pecah adalah kista terinfeksi, di mana kista dapat berkembang dan juga membesar tapi juga bisa terinfeksi. Yang artinya kalau di sana terjadi infeksi bisa menimbulkan adanya suatu abses gitu ya, infeksi panggul yang menyebabkan dia itu lebih rentan untuk pecah. Faktor risikonya biasanya adalah perempuan dengan penyakit radang panggul atau infeksi panggul. Bisa karena bakteri-bakteri seperti gonorrea atau chlamydia yang biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Tetapi bisa juga karena infeksi yang lebih sederhana, misalnya vaginosis akibat ketidakseimbangan pH di daerah kewanitaan. Lalu yang kedua adalah torsi ovarium, artinya terpuntir. Jadi kistanya itu terpuntir. Nah, aliran darah ke ovarium ini bisa berkurang atau terhenti kalau kistanya ini terpelintir gitu ya, apalagi sampai beberapa kali. Kondisi ini disebut dengan torsi ovarium. Jika ini terjadi, biasanya ditandai dengan nyeri dan mungkin saja operasi diperlukan untuk mengembalikan aliran darah ke ovarium. Yang berikutnya adalah kista endometriosis. Kista endometriosis ini dia bisa membesar sesuai dengan siklus menstruasi karena dia akan meluruh dengan siklus menstruasi. Nah, biasanya ditandai dengan nyeri, tetapi nyerinya ini khas yaitu pada saat menstruasi. Di luar menstruasi biasanya tidak merasakan adanya nyeri. Dan kista endometriosis ini bisa mempengaruhi kesuburan juga. Lalu, dia ini bisa menyebabkan perdarahan kalau kistanya pecah, sehingga kista akibat endometriosis ini terkadang perlu diangkat melalui operasi. Tetapi apakah kista ovarium yang pecah ini berbahaya? Kista ovarium yang pecah tidak serta-merta menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Pada sebagian besar kasus, cairan kista akan hilang dan sembuh sendiri tanpa intervensi apapun. Tetapi kalau misalnya kista yang terinfeksi tadi
pecah gitu ya, maka infeksinya bisa menyebar. Atau misalnya kista yang berisi darah tadi pecah, maka perdarahan bisa terjadi, secara hebat gitu ya. Nah, maka dalam kondisi-kondisi tadi, itu yang akan membahayakan. Tetapi itu hanya sebagian kecil dari kista ovarium. Selain tadi kista-kista yang sudah saya sebutkan tadi, ada banyak sekali. Sehingga penting untuk memastikan apa diagnosis yang, terjadi pada kamu. Itu bisa dilakukan melalui USG, tes darah, tes urin, bahkan CT scan. Nah, ini bisa membantu dokter kandungan untuk mengetahui daripada diagnosis yang sebenarnya. Dengan begitu, perawatan dari kista ovarium ini bisa menjadi lebih maksimal. Semoga informasi yang dibagikan bermanfaat. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.